Halo Sobat Prestis, kali ini saya berada di rumah seorang sahabat, Sherry Winata. Halo Sher. Hai Van. Kali ini memang saya yang kedua kali datang ke rumah Sherry Winata. Kali ini saya ingin mereview hasil karyanya Sherry Winata. Boleh share? Ini ada beberapa lukisan di belakang saya. Boleh diceritakan bagaimana nih bisa menggambar luar biasa, bagus banget. Dan banyak menggunakan warna cat warna hitam. Sebenarnya ya, setiap lukisan itu tergantung interpretasi masing-masing. Karena kita punya filter yang berbeda, sudut pandang, dan arti yang berbeda-beda. Jadi setiap kita, interpretasi kita adalah unik dan benar untuk orang itu. Tapi kalau menurut saya ini, saya mencoba untuk menggambarkan galaksi universe gitu, kayak semacam kayak empty space itu juga bukan kayak seperti yang kita pikir adalah empty dan nothingness, kayak unknown, nothingness atau darkness. Kayak akhirnya dari lukisan ini saya belajar untuk menjadi oke dengan unknown, dengan hal yang tidak saya mengerti, dan saya oke dengan weakness, kelemahan, dan vulnerability saya sendiri. Jadi walaupun kita selalu evolve, selalu kita akan punya kelemahan yang dilihat orang lain atau yang dilihat diri kita sendiri. Pada kuncinya, penyembuhan itu akhirnya inilah kita. Jadi saya tampil menjadi inilah saya. Apa adanya berarti ya? Apa adanya. Dan saya oke ketika orang ada yang suka atau yang nggak suka, itu adalah mengenai filter orang tersebut. Luar biasa. Berarti ini memiliki aura yang berbeda ya, share di setiap orang yang melihat picture ini ya. Nah, boleh ya share dijelaskan untuk lukisan yang di belakang ini? Warnanya lebih down to earth. Ini boleh dijelaskan apa nih makna meaningnya? Jadi lukisan ini ya saya ngelihat ada kayak semacam divine feminine. Divine feminine, saya ngelihat ini kayak ada matanya, hidungnya, mulutnya. Yang dia ngeflow di dalam diri kita. Jadi di dalam setiap maupun pria atau wanita ada divine feminine, yaitu kayak mengsimbolkan energi kayak kelembutan, penerimaan diri. Ya, dia kelembutan dan soft, dan dia tahu siapa dirinya, dan dia berani menjadi dirinya, dan dia penuh creativity. Ini saya sangat suka banget nih. Memang ini percampurannya sangat ini ya, apa seperti bumi kalau menurut saya. Mungkin Cherry bisa jelaskan juga ini lukisan yang seperti ini kan lebih ke 3D ya, lebih menonjol. Ya kalau ini ya saya ngerasanya kayak divine maskulin. Nah di dalam diri kita juga selalu ada divine maskulin di dalam setiap pria dan wanita. Yaitu misalnya mensimbolkan energi kayak kita motivasi, drive, kita kepengen lebih gitu. Nah tapi akhirnya si dua ini menjadi balance di dalam diri kita. Jadi kita mau menjadi lebih, mau menolong orang, tapi kita juga menerima diri kita sendiri. Kita juga menerima perbedaan antara kita sama orang lain. Jadi kita nggak ada ngasih ekspektasi ke orang kalau orang itu harus seperti yang kita mau, di spesifik di waktu yang kita mau, dengan cara yang kita mau, dengan porsi yang kita mau. Dan itu kan jadi kayak hidup dengan ilusi, nggak Van? Ya. Jadi kayak kita numpuk lagi, sedih, takut, marah, kecewa lagi kan. Jadi kita akhirnya muncullah kayak misalnya drama itu, story itu. Jadi kita pikirnya ya nyalahin orang atau kita jadi sedih lagi gitu loh. Tapi saya ngerasakan dengan dua lukisan ini, kita bisa membalanskan kayak ekspektasi kita terhadap orang lain dan pemenuhan diri akan ekspektasi kepada orang lain terhadap diri sendiri. Jadi oleh kita sendiri, oleh kita sendiri, karena kita benar-benar full control terhadap diri kita sendiri. Tapi kita nggak terlalu bisa full control terhadap orang lain. Keren banget ya Sobat Prestis. Masih banyak lukisannya di dalam. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan tonton sampai habis. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini saya berada di lantai 2 nih, share. Lukisan ini warnanya abu dan banyak glitternya. Saya sih ngebayangin share kalau disimpan lukisan ini di satu hotel yang megah, ditaruh lukisan ini akan menjadi satu aura yang menurut saya menjadi lebih elegan dan wah gitu. Kalau menurut Cherry gimana?
Ini ya Van, sebenarnya kan saya dari dulu juga ketika ngelukis saya mencoba semua warna. Tapi ketika lagi mau warna hitam, ada aja tuh kayak misalnya ketakutan, oh nanti orang lain ngelihat ini serem gitu kan. Gimana kalau ini nggak diterima? Akhirnya saya memproses itu bukan untuk menyalahkan orang lain yang nggak menerima saya, tapi saya percaya intuisi saya mau pakai hitam. Akhirnya saya lukiskan hitam dengan penuh keberanian dan saya mengerti setiap pesan negatif emosi saya. Akhirnya saya merasakan dan mengakui bahwa di dalam diri setiap kita ada inner destroyer. Ketika kita tidak menyembuhkan dan menerima inner destroyer kita cenderung akan memproyeksikan inner destroyer itu yang terluka dan kita akan menarik orang lain untuk melukai kita kembali. Dan kita kembali lagi kepada story yang kita menyembunyikan kekuatan diri kita yang sesungguhnya. Nah, ketika melukis ini juga disimbolkan, jadi saya ngerasain, saya percaya setiap dari kita, setiap manusia itu punya kesatuan semua yang benar-benar menyamakan setiap manusia, yaitu adalah negatif emosi, yaitu adalah kesedihan, luka hati, our pain, our wound. Nah, ketika saya bisa mengakui, memaafkan inner destroyer saya menyembuhkan luka saya karena saya mengambil 100% tanggung jawab kalau saya adalah yang penyebabnya dan saya bisa mengubah. Kalau kita tidak pernah mengambil tanggung jawab dan kita tetap menyalahkan orang lain, kita tetap kan jadi ngasih kontrol power ini ke orang lain. Sedangkan ngerubah orang lain kita juga nggak terlalu bisa punya full control. Jadi saya dari lukisan ini saya mengambil 100% full tanggung jawab. Hidup saya begini adalah karena saya sendiri. Saya yang menciptakan, saya yang co-create hidup saya sendiri. Nah, ketika saya bisa berdamai dengan inner destroyer saya, dan saya oke dengan membawa itu di dalam diri saya akan stop memproyeksikan lagi keluar. Dan saya stop lagi untuk misalnya menyalahkan orang luar. Atau juga saya stop lagi untuk tidak melihat kekuatan jati diri saya yang sebenarnya. Luar biasa. Aku sangat amazed banget ya dengan penjelasan dari Sherwinata. Saya jadi lebih mindfulness gitu dari picture-picture ini. Dan picture-picture ini bayangin kalau ada di rumah kalian, itu akan menjadi satu meaning yang berbeda ya, Sher. Nah, kalau ini Sher gimana, Sher? Warna merah, terus ada tiba-tiba warna Tosca. Nah, setiap lukisan itu ya, kalau kita lihat dari tampak depan dengan jarak, atau kita zoom pakai kamera kita lihat sampai titik-titik dalam-dalamnya gitu kan. Saya tuh jadi mulai menghargai setiap hal kecil, grateful akan konten setiap hal kecil sampai ke hal besar. Jadi bukan ngelihat orang dari mikro kesalahan gitu kan, atau mau kontrol orang dengan mikro semua tapi kita menghargai dari hal yang kecil, yang simple. Menghargai hidup, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan bahkan juga menghargai perbedaan, di mana orang itu tidak seperti yang kita mau, di mana orang itu gak akan pernah ngasih apa yang kita pengen. Tapi itu adalah cermin yang bagus banget, Pan. Ternyata kekecewaan itu yang terhadap orang itu gak pernah ngasih yang kita mau, itu adalah satu truth. Artinya kita harus kasih diri kita sendiri terhadap apa yang kita expect dari orang itu kasih ke kita. Jadi saya akhirnya berterima kasih kepada semua orang-orang gitu kan yang menjadi cermin bagi hidup saya, yang memproyeksikan, karena saya akhirnya sadar saya yang membawa itu semua di dalam. Ya, kekuatan sesungguhnya itu datang ketika kita benar-benar bisa menerima diri kita, termasuk menerima kelemahan kita. Dan kita benar-benar mengerti diri kita sendiri, dan kita bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri tanpa syarat dan tanpa kondisi. Nah, Sher, kalau untuk lukisan ini yang banyak warnanya bercampur-campur ya. Ini tiba-tiba ada warna kuning, emas, ini maksudnya gimana, Sher? Lagi ketika melukis proses ini ya, saya ngerasa ini adalah cermin. Cermin bener-bener kayak, kebayang nggak kayak cerita kayak Snow White kan? Si Ratu Jahatnya nanya kan siapa yang paling cantik itu kan? Gimana kalau misalnya, kenapa si Ratu Jahat itu selalu ngerasa si Snow White itu jelek? Karena dia membawa luka itu. Karena itulah dia melihat diri dia sendiri kayak gitu, makanya dia membawa proyeksi itu dia keluar. Jadi cermin ini bagi saya adalah kayak suatu cermin meditasi, cermin kebenaran,
dimana saya tanpa filter lagi, saya bisa melihat diri saya sesungguhnya. Kadang-kadang kan kita kalau ketemu orang, kita selalu ada ngefilter atau memakai masker, atau kita pakai kayak identity yang kita tutupin kan di luar, Ya. supaya kita kelihatan oke, hebat, strong gitu ya. nggak stres gitu kan. Tapi gimana selagi kita pakai masker itu juga, filter itu juga jadi membuat kita jadi tidak bisa melihat diri kita siapa sesungguhnya. Ya. Dan saya percaya dengan melihat diri kita siapa sesungguhnya, itu akan mentransformasi kepada penyembuhan diri kita sendiri, penyembuhan dan menemukan jati diri kita sendiri, di mana setiap penyembuhan itu kita adalah unik dan kita adalah wounded healer, dan dari situ kita menjadi the gift to be given back in life. Ketika saya udah menjalani perjalanan penyembuhan jiwa saya sendiri, nah saya bisa menjadi the gift to be given back. Ya, luar biasa. Boleh share, kita ke ruangan yang lain yuk. Ini juga bagus. Ini bagus. Nah, ini warnanya merah menyala, share. Boleh dijelaskan ini gambar apa nih yang ingin diceritakan oleh Sherry? Nah, ketika saya melukis ini ya, Van, ini lukisan tuh kayak sebenarnya udah ditumpuk-tumpuk gitu ya. Karena saya kepengen perfect. Coba pengen bulat, ini tuh bener-bener bulat, sempurna. Ngelihat ini, ada yang salah, ada yang kurang, ada yang bolong. Udah gitu tumpuk lagi, coba lagi. Nah, ketika saya aware atas suara-suara inner dialog saya, ketika saya melukis, saya kepengen perfect, tapi setelah saya coba, saya tahu saya nggak pernah bisa perfect. Dan ketika saya proses untuk saya menjadi perfect, saya udah menghancurkan yang lain kan. Ketika saya mau ngebikin ini dibuletin, saya udah ngancurin yang lain juga gitu loh. Betul. Jadi akhirnya saya ngerasa dua kata yang dualisme kayak perfection and destroyer itu tuh selalu berjalan seiringan. Tapi kita selalu kan mikirnya yang negatif jelek, destroyer jelek, kita mau perfect gitu kan. Iya. Tapi setelah lagi ngelukis ini, saya akhirnya sadar, oh, perfection and destroyer selalu ada di dalam diri saya. Dan ketika saya mau jadi perfect, iya kan, kalau kita mau nge-perfectin sistem, mau nge-perfectin sesuatu, kita kan harus nge-destroy yang old system. Betul. Jadi akhirnya saya belajar untuk berdamai dengan diri saya sendiri, gimana untuk mencoba menjadi perfect, tapi saya juga mengakui kalau saya ada inner destroyer. Oke. Ini benar-benar luar biasa nih, share. Saya amazed banget, luar biasa. Saya senang banget nih sama lukisan ini. Kesannya berani menyatakan diri kita sendiri siapa, dan terserah orang mau terima kita atau enggak gitu. Keren. Yuk kita langsung masuk ke sana yuk. Ada lagi ya, share? Nah, share, ini yang di bawah ini lukisan warna brown agak merah itu melukiskan apa nih? Nah, Van, ini salah satu favorit lukisan saya. Ini mungkin akan saya jadikan cover depan buku saya terhadap kayak inner world healing, kayak dunia di dalam diri kita sendiri, dunia di dalam diri saya, di mana saya menemukan jewel-jewel creativity, kayak diamondnya, kayak talent, gift yang bisa di given back in life. Nah, ini lukisannya yang warna merah ini berpadu dengan emas dan juga ada mata di sini, share. Ini maksudnya seperti apa nih lukisannya? Kalau ini saya interpretasikan ya sebagai mata hati, kayak seperti matahari, kayak mata observasi. Jadi di mana dari sudut pandang mata itu saya mulai belajar untuk mengamati semua dunia di dalam pikiran saya, perasaan saya, tanpa menghakimi, walaupun itu negatif. Dan saya mulai mendengarkan apa sih pesan rahasia di balik semua negatif emosi. Dan ketika layer-layer itu terungkap, dibuka dari setiap pesan-pesan itu, akhirnya saya menemukan ya jati diri saya yang sesungguhnya. Ya, ini benar-benar kayaknya mencerminkan Sherry banget ya. Citra dirinya Sherry ya. Wah, keren banget. Yuk kita masuk ke tempat di mana Sherry melukis ya. Sekarang saya ada di mana tempat Sherry Winata mencari inspirasi, melukis, dan berkarya di sini. Ya, keren banget, ini banyak banget lukisan dengan berbagai macam material ya. Boleh dijelaskan ya lukisan-lukisan? Ini salah satu lukisan paling favorit saya ya. Ya, ketika teksturnya sama warnanya gitu kayak bener-bener bikin kayak ketenangan jiwa. Biru Tosca ini ya.
Jadi kan dia banyak gradasi ya, kayak yang tua sama yang muda. Dan fun anehnya ya, kalau misalnya kita lihat lukisan lagi malam hari atau lagi terang, itu tuh beda banget loh hasilnya. Perasaan ketika kita ngeliat gitu kan, kalau kita berdiam diri ngeliat lukisan ini. Nah kalau untuk ini materialnya berbeda ya Chef, dari ranting-ranting ya. Ini saya pakai ranting-rantingnya. Udah gitu saya taruh kayak semacam kelereng gitu kan. Ya kayak perpaduan antara kayak hitam dan silver yang menyala lah. Kayak energi terhadap kayak dualisme ya. Dimana kayaknya lagi dulu saya mikir, lagi sekolah itu saya pikir yang besar kecil, yang kecil jelek gitu kan. Positif negatif itu jelek gitu. Tapi ketika lukisan ini saya padukan antara dualisme, saya akhirnya sadar saya nggak bisa semua yang positif itu tidak akan bisa benar-benar seperti mendorong, memaksa saya untuk berubah, evolve, healing, transformasi menjadi diri saya yang sekarang. Hanya dengan yang negatif itu, ketika saya benar-benar mendengarkan dan benar-benar mengerti, baru itu akan benar-benar mendorong dan mempush saya. Dan akhirnya saya merasakan dan percaya bahwa semua negatif emosi itu tidak lagi negatif. Tapi dia adalah satu-satunya best teacher di dalam hidup saya yang bisa mengantarkan dan nge-reveal semua hidden secret tentang bagaimana kita bisa memakai negatif emosi sebagai positive tool untuk transformasi dan penyembuhan diri. Itu semuanya saya jelaskan satu-satu Van di buku saya. Penasaran kan seperti apa bukunya yang akan dikarang dan dibuat oleh Sherry Winata? Nanti akan dijual ya Sher? Iya, nanti saya akan jual di self publishing rencananya tahun depan di Amazon. Keren banget. Terus selain itu juga Sherry memberikan kursus-kursus ya? Kursus apa aja nih Sher? Kursusnya sama bukunya kurang lebih sama ya, cuman di dalam kursusnya bakal lebih dalam lagi. Kalau kayak saya pakai kata pintu ke satu itu tentang kayak mengenal dan penyembuhan tentang dunia di dalam diri kita. Terus pintu kedua itu tentang penyembuhan emosi, terutama setiap negatif emosi. Dan juga layer luka hati, luka batin. Pintu ketiga itu mengenai penyembuhan kepada inner child, masa kecil kita, dan penyembuhan terhadap hubungan yang paling utama, yaitu terhadap papa, mama, yang gak peduli walaupun papa mamanya udah meninggal gitu, tapi tetap kita harus ada penyembuhan itu, dimana kita bisa menghargai dan mereka bisa menghargai dan kita bisa menerima dan mereka juga menerima kita diri apa adanya dan kita bangga akan satu sama lain, lepas dari semua cerita yang masa lalu. Terus yang pintu keempat itu tentang mulai mengakses kepada kayak clairvoyant, mata ketiga, clairaudience, kayak kuping ketiga, clairsentient, inner knowing, intuisi. Terus pintu kelima itu tentang healing past life. Karena ternyata saya ketemuin dalam inner journey penyembuhan saya, ternyata ada gitu kayak cermin as above, as below, as within, as without. Kayak ada kesinambungan dan saya juga ketemui lagi ketika hipnoterapi gitu. Tapi ya terus door ke yang pintu ke-6 tentang penyembuhan kehidupan di masa lalu juga di spiritual lain. Dan pintu ke-7 tentang mengakses balik lagi kita setelah kita melewati semua layer pintu itu, kita menjadi lagi co-creator, satu-satu master co-creator di dalam hidup kita sendiri, dan kita nge-grounding back, dan kita tidak lagi ngakimi orang gitu. Misalnya orang ini cuma tahu dari door ke-1, orang ini cuma tahu dari pintu kedua, orang ini nggak ngerti dari pintu ketiga, dan kita lepasin lagi semua ekspektasi seperti itu. Jadi kita bisa terhadap semua perbedaan kita terhadap orang lain, karena kita kan nggak ada ekspektasi lagi mereka harus sama kayak kita gitu loh. Yang ada kita malah nge-evolve, transformasi diri kita karena dengan satu unconditional love. Mantep banget ya. Nah teman-teman penasaran kan dengan buku dan juga trainingnya dari Sherry Winata? Boleh share mungkin sebagai penutup, Sobat Prestis ada pesan-pesan mungkin dari Sherry Winata untuk audiens dari Sobat Prestis? Kita tuh hidup 24 jam di dalam dunia kita sendiri ya. Jadi kalau kita nggak mau berdamai sama diri kita sendiri, kebayang nggak kita kayak punya musuh di dalam diri yang kita tuh nggak akui dia ada, dan kita bawa musuh itu kayak kita project lagi keluar kan. Jadi kita ngedinai potensial kita,
kita mungkin nyalahin orang, ada nggak suka sama orang gitu. Iya. Nah, gimana kalau kita mulai menyembuhkan diri kita sendiri, mulai berdamai dengan diri kita sendiri, dan kita menemukan kayak cinta dan terutama menerima semua kelemahan kita, mengakui semua yang negatif itu adalah bisa menjadi positif. Nah, Sobat Prestis, penasaran kan bagaimana nanti kita akan menampilkan semua karya-karya seni dari Sherwinata ini di Hegarmana Residence? Ditunggu ya, kami akan memberikan informasi selanjutnya kapan kita akan merayakan dan menampilkan karya-karya Sherwinata. Sampai berjumpa di video YouTube kami selanjutnya. See you guys!